Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kasus Disintegrasi Bangsa, Aksi KKB Papua. Dengan dosen pengampu, Opa Gali Puji Mulyoto, MPD. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Sefalina Zulfa Falihah dengan NIM akhir 048, Krisna Aditya Wibowo dengan NIM akhir 116, Wafa Ina Nikma dengan NIM akhir 117, Faizah Dwi Nabila dengan NIM akhir 185, dan Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM akhir 102. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang yakni pertama, judul berita dan sumber berita. Yang kedua yakni isi pokok berita. Yang ketiga kaitannya dengan jenis integrasi. Yang keempat faktor penyebab, dan terakhir alternatif penyelesaiannya. Yang pertama judul berita yakni aksi teror KKB yang terekam drone oleh TNI. Bisa disimak videonya. Pada Sabtu 19 Februari 2022, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali melakukan teror. Teror tersebut menewaskan seorang anggota Kopasgat dan melukai seorang warga. Teror kemudian kembali terjadi pada Minggu 20 Februari dan terekam drone milik TNI. Gambar itu disampaikan Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Aksa Erlangga. Aksa mengatakan drone milik TNI berhasil merekam pergerakan KKB saat melancarkan teror di hari Minggu 20 Februari. Dari hasil pantauan drone, terlihat 7 orang KKB membawa senjata api berada di sekitar tower Telkomsel. Tak hanya itu, terlihat juga kepulan asap dari rumah warga yang dibakar. Teror tersebut dilakukan KKB saat petugas keamanan mengevakuasi 2 korban penembakan ke Mimika dengan menggunakan pesawat. Sementara Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal menjelaskan kronologi penembakan sebuah truk milik PT MTT. Saat itu Glenn Sumampo bersama temannya James Boniaga mengendarai truk perusahaan menuju ke arah Kampung Kago, Distrik Ilaga. Tujuannya untuk mencari jaringan internet sekaligus mencari galon air minum. Mereka kemudian bertemu dengan anggota KKB dan langsung ditembaki. Setelah menembak Glenn, KKB melakukan pembakaran kantor PT MTT di Kampung Wako. Akibatnya, mes karyawan PT MTT ludes terbakar. Selain itu, dari pantauan drone TNI, KKB juga membakar pasar tradisional dan rumah warga di Kampung Nipuralome. KKB diduga melepaskan tembakan tersebut dari arah pasar tradisional Ilaga. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Baik, saya akan menjelaskan isi pokok berita dari berita yang sudah ditayangkan sebelumnya. Jadi, KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua. Selama ini, KKB sering melakukan aksi teror atau penyerangan. Korban akibat aksi ini tidak hanya dari anggota TNI atau Polri saja, akan tetapi warga sipil pun ada yang meninggal dunia. Sebanyak 8 pekerja PTT atau singkatan dari Palapat Timur Telematika tewas setelah ditembak oleh KKB Papua. Di awal 2000
2022 terdapat 12 orang dibunuh oleh KKB. Sementara itu, sepanjang tahun 2021 kurang lebih ada 18 orang meninggal akibat ulah KKB. Dapat diketahui sebelumnya bahwa KKB ini bernama OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Perubahan istilah OPM ke KKB juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis yang ada di Papua. Jika ada salah satu kelompok ini tertangkap, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Semakin lama, kelompok bersenjata di Papua semakin bagus persenjataannya. Mereka mendapatkan senjata dari hasil selundupan atau perampasan. Kelompok KKB ini memiliki 3 bagian penting, yaitu ada kampanye politik di dalam negeri untuk meminta dukungan ASN dan TNI Polri. Kemudian ada kampanye politik luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan Papua kepada kedaulatan asing, dan yang ketiga ada kekuatan senjata. Baik, itu saja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan KKB dengan jenis integrasi. KKB Papua ini termasuk jenis disintegrasi horizontal. Yang dimaksud dengan disintegrasi horizontal yaitu hal yang terjadi pada masyarakat yang memiliki strata yang sama. Maksudnya masyarakat yang mengalami konflik tersebut sama-sama memiliki kedudukan dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih dominan. Biasanya konflik seperti ini terjadi akibat kurangnya komunikasi sehingga menimbulkan salah paham. Mengapa kasus KKB Papua ini masuk dalam jenis disintegrasi horizontal? Karena berbagai peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh KKB Papua menyebabkan korban yang berasal dari kalangan sipil seperti guru, siswa, tukang ojek, masyarakat biasa, personel TNI, dan Polri terluka bahkan hingga tewas. Masyarakat terjadi resah dan ketakutan sehingga sekitar 600 warga yang berasal dari Kampung Bilogai, Umlugupa, dan Puyugia mengungsi ke sebuah gereja Katolik. Selain itu, KKB Papua merusak sejumlah fasilitas yang ada seperti gedung sekolah, perumahan guru, gedung puskesmas, dan akses jalan raya di sejumlah wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab. Kelompok separatis ini memang sudah dari dulu ingin merdeka dan berdiri sendiri. Hingga akhirnya pemerintah mengambil kebijakan berupa pemberian otonomi khusus (OTHUS) bagi Papua dan menggelontorkan anggaran besar ke Papua. Namun, anggaran OTHUS ini hanya dinikmati oleh kaum elit Papua dan tidak mengalir ke lapisan rakyat paling bawah. Maka dari itu, hal tersebut memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan seperti kriminal dan perbuatan jahat lainnya. Mereka tidak sekedar melakukan kriminal biasa, namun ada keinginan besar di balik setiap aksi kriminalnya selama ini. Kemudian selanjutnya, tujuan KKB Papua. Mengutip dari laman kemhan.go.id, menurut Ryamizat Riyakudu, Menteri Pertahanan RI di Kabinet Kerja, KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI, sehingga kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatis. Keberadaan KKB Papua sudah menjadi kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara karena mereka kerap melakukan aksi perusakan hingga pembunuhan. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Jadi, penyelesaian yang tepat adalah pemerintah harus mengedepankan pendekatan dialog dan membangun rasa saling percaya di antara semua pihak. Hal tersebut merupakan solusi terbaik bagi pemenuhan cita-cita perdamaian
kemanusiaan, serta kesejahteraan di Papua. Karena sebenarnya konflik yang berkepanjangan di Papua lebih kepada rasa ketidakadilan dari masyarakat Papua akan adanya kesan ketidakadilan dari pemerintah pusat dengan daerah. Kondisi ini perlu diatasi dengan cara melakukan komunikasi yang intens, dengan mendorong pemerintah dan KKB di Papua membuat kesepakatan penghentian permusuhan, dengan berdiskusi mencari titik temu dianggap lebih efektif menyelesaikan konflik sebagai strategi penyelesaian kekerasan dan isu-isu lain seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung di kolom komentar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.